Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali berjumpa pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenalkan kita untuk bisa bersama-sama menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang meragukan akan ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang mempertanyakan di mana Tuhan menyatakan, ayat mana Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hal-hal seperti itu banyak dipertanyakan di kalangan-kalangan orang-orang yang tidak percaya akan ketuhanan Yesus Kristus. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat di mana ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetap di Edilau Channel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kali ini akan bersama-sama membaca firman Tuhan, dan kita juga akan masuk dalam jelajah Alkitab seri yang ke-321. Pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Sampai yang ke-23 kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Ayat yang ke-15 berkata, "Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya." Ini masih berbicara tentang orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di tepi kolam Bethesda kemarin. Ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih lagi berusaha untuk membunuhnya. Karena apa? Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi ia juga mengatakan bahwa ia adalah sama dengan Tuhan, atau ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan oleh anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu keseluruhnya kepada anak." Ayat yang ke-23, "Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat penjelasan dalam jelajah Alkitab ini, seri yang ke-321. Seharusnya orang tersebut, tadi berbicara pada orang yang disembuhkan di kolam Bethesda oleh Tuhan Yesus, yang mengatakan, "Angkatlah tilammu dan berjalannya." Nah, Tuhan Yesus pada saat itu ini menjelaskan kembali kepada orang yang sudah mencoba untuk membuat Yesus ditangkap atau dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia melakukan pekerjaan itu atau menyembuhkan orang itu pada hari Sabat orang Yahudi pada saat itu. Nah, seharusnya orang tersebut
percaya bahwa Yesus dan dia seharusnya menyembah kepada Yesus. Tapi justru orang yang sudah disembuhkan itu, dari lumpuh itu, malah dia berusaha untuk melaporkan Yesus kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Selanjutnya yang terjadi adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berusaha untuk menganiaya Yesus karena dia telah dianggap sudah melanggar adat istiadat orang Yahudi pada saat itu, yaitu melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Demikianlah orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan tetapi tidak memiliki rasa syukur dan terima kasih. Nah, hal tersebut juga banyak kita ketemui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seseorang sudah menerima kasih karunia Allah, ketika seseorang sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah mau menyembah dan mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Nah, jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Yesus atau Tuhan juga akan beristirahat pada harinya ke-7. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bahkan Yesus pun harus repot-repot meninggalkan sorga, meninggalkan kemuliaannya, dan untuk sama seperti manusia, menjelma seperti manusia, hidup sebagai manusia di dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka orang-orang Yahudi lebih lagi berusaha untuk membunuhnya. Bukan karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi Yesus juga mengatakan bahwa Bapa adalah sama dengan dia, atau dia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa di sorga. Hari Sabat tidak diperlukan lagi karena kita sudah tidak berada di zaman ibadah simbolik. Kita tidak lagi menyembah dengan aturan-aturan fisik, tetapi kita menyembah Tuhan dengan hati. Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Dengan demikian, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Istilah anak tunggal Allah atau anak Allah itu dipahami orang Yahudi sebagai menyamakan dirinya dengan Allah. Menanggapi orang-orang Yahudi tersebut, Tuhan Yesus mulai memperkenalkan dirinya dan menyatakan siapa sebenarnya dia yang sesungguhnya. Tuhan telah memperkenalkan dirinya lebih dari satu pribadi. Tepatnya adalah 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Jika kita menyatakan diri percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, mau tidak mau, kita juga harus percaya Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar yang akan membuat orang-orang Yahudi menjadi heran. Dan ini adalah bentuk hubungan antara Bapa atau Allah dengan Yesus Kristus. Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Dalam pelayanannya tercatat juga Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Di antaranya ada anak Yairus, pemuda dari kota Nain, dan juga ada Lazarus. Tuhan Yesus juga menghidupkan orang yang dikehendakinya. Dikatakan juga bahwa Bapa tidak menghakimi, tetapi yang akan menghakimi adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah hakim agung yang akan menghakimi manusia di dalam dunia ini. Sebaiknya semua orang percaya kepadanya. Kita harus menyembahnya dengan segenap hati kita. Karena dia atau Yesus Kristus adalah Tuhan.
yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan dia mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa di sorga. Dan dialah hakim dunia. Ia adalah hakim bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Semua orang harus menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapapun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka mereka juga tidak akan percaya kepada Bapa. Yesus menuntut hormat sama seperti yang diberikan manusia kepada Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, maka dia juga tidak menghormati Bapa atau tidak menghormati Allah. Ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sama dengan Bapa atau sama dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pahami bahwa inilah salah satu ayat bahwa Tuhan menyatakan dirinya, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan yang sama dengan Bapa atau setara dengan Bapa. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jangan lagi kita meragukan akan ketuhanan Yesus Kristus. Maka daripada itu, maka kita menjadi orang-orang yang siap untuk bersaksi dan siap untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membuka pikiran kita untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.